Sebab BAP-nya, BAP, ya, di dalam BAP ini tidak ada pemeriksaan ketua pengadilan sebagai korban pelapor. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Bapak Presiden Jokowi, di sini ada ya bahwa dua institusi yang di bawahnya Bapak Presiden, yaitu penyidik kepolisian di Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, itu mereka sudah tidak menjalankan lagi hukum. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan melalui ini ya kepada masyarakat, jangan takut. Gak usah takut, paling-paling yang terakhir itu kita mati. Hukuman yang terakhir itu paling mati. Nah, semua orang akan mati. Gak usah takut mati. Ya, saya tidak takut. Saya sudah katakan, saya akan tetap membongkar perkara ini. Sebetulnya perkara ini adalah perkara ecek-ecek yang karena orang yang kami laporkan ini pakai duit, sehingga dibelok-belokkan. Akhirnya apa yang terjadi? Terbongkar juga semua. Apa nggak malu? Mestinya kehakiman ini dunia peradilan dan di bawah khususnya dari kehakiman, ya, dari Mahkamah Agung dan jajarannya, kemudian yang namanya kepolisian dan jajarannya, kemudian yang namanya kejaksaan dan jajaran, harusnya malu. Kenapa? Ini akan terbongkar, akan kami terus dengan pindahnya ini kan sudah jelas malu sebetulnya. Kami ditangkap seperti seperti teroris, seperti kami penjahat, seperti kami buronan, dijemput, tahu-tahu nggak ditahan, ya, ditangkap, pengacara Guntur Laremba tangkap, cuma proses setengah jam sudah pulang ke rumah. Apa nggak malu itu kepolisian? Ya memang tidak ada malu. Kalau saya jadi polisi, saya akan membersihkan nama saya, dan itu yang melakukan itu harusnya disikat, pecat. Mereka nggak ngerti hukum, ngapain suruh kerja begitu. Tapi sampai sekarang ini saya sudah 5 kali diperiksa oleh Propam. Hasilnya apa? Yang terjadi apa? Katanya sudah sesuai prosedur. Masa? Waduh, jadi percuma juga kita melapor ke Propam. Ternyata Propam, saya juga bingung. KY ini sekarang KY lagi periksa. Kami sudah diperiksa KY itu kalau nggak salah 6 kali. Terkait perkara kami di Sidoarjo sudah 6 kali. Saya kemarin bilang sama bagian pengawasan tentang perilaku hakim. Saya bilang saya ini membuat laporan. Saya hanya menguntungkan pegawainya KY, jadi ada kerjaan. Tapi kami punya laporan, tidak pernah ada hasil dari KY yang cuma yang terakhir ini satu. Padahal laporan kami sebelum ini sudah banyak tentang hakim-hakim yang nggak benar. Jadi sekali lagi saya ingin memberitahu kepada masyarakat, ya, lebih baik Anda belajar hukum. Mari kita berdiskusi, saya ajarin Anda, ya. Terus terang saja di kita ini para pembuat hukum, pembuat undang-undang di DPR, di eksekutif, di legislatif, eksekutif dan yudikatif, ternyata mereka tuh nggak ngerti. Nah sekarang coba mereka membuat peralihan dari dulu itu Mahkamah Agung di bawah eksekutif. Sekarang ini mereka membuat peralihannya nggak jelas, sehingga apa? Ketua Mahkamah Agung membuat surat keputusan untuk memindahkan perkara dengan dasarnya pasal 85 KUHP. Kalau pasal 85 KUHP perintahnya kecuali kalau terjadi ada ancaman, huru-hara. Nah saya ini cuma pengacara yang hanya protes karena kami merasa ini tidak sesuai dengan KUHP, ya. Tapi kami ini bukan partai politik yang punya pendukung banyak akan membakar pengadilan. Jadi tidak bisa dibilang aman. Bagaimana mau aman? Ya. Kemudian tidak ada bencana alam. Tidak ada bencana alam. Yang jadi persoalan karena mereka menerapkan tidak ada dalam hukum. Sedangkan kami berbicara atas sama hukum. Jadi ingatlah saudara-saudara, teman-teman pengacara. Jangan gentar. Ternyata tidak semua penyidik
mengerti hukum. Ternyata tidak semua JPU mengerti hukum. Ternyata tidak semuanya hakim mengerti hukum. Bahkan ketua pengadilan. Coba lihat, masa ada ketua pengadilan nggak ngerti tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008. Ya, ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garis miring PUU garis miring Anam Rumawi garis miring 2008. Ya, itu masa ketua pengadilan tidak mengerti, dan sekarang anehnya masih dipakai. Harusnya itu diberhentikan. Kalau enggak, saya ini harusnya berhenti kalau saya jadi Bapak itu, Pak Wayan Karya. Ini loh Pak Wayan Karya, surat Anda, ya, kopnya Pengadilan Negeri Sidoarjo. Harusnya Bapak, katanya ketua pengadilan itu hakim, ngerti hukum dong. Putusan Mahkamah Konstitusi nggak dipakai. Anda jadi hakim memeriksa, jadi hakim senior memeriksa pihak-pihak yang berperkara tentang perkara pidana, masa nggak ngerti? Laporan Anda pelapor, kenapa Anda pernah di BAP? Ya, jadi sekali lagi saya prihatin Pak. Nih, ya, saya akan hadapi terus ini. Jadi kepada masyarakat jangan takut, ya. Mereka bukanlah Tuhan dan bukan juga iblis, bukan juga malaikat. Hadapi aja terus. Siapa nanti yang akan rusak namanya? Saya cuma masyarakat biasa, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Saya tidak punya jabatan apa-apa, cuma jabatan ketua firma hukum Mahkamah Kebenaran, ya, sama ketua proteksi perlindungan hukum. Kebetulan saya punya kantor proteksi perlindungan hukum, ya. Saya melihat di situ ada yang tidak benar. Dan kepada Bapak Mahkamah Agung, ini ada putusan saya, ya, putusan yang katanya mengatakan saya ini saya punya sanksi, ya, dijatuhi hukuman, itu yang sudah bolak-balik, ya. Lagi-lagi Pengadilan Negeri Sidoarjo membuat salah input data. Putusannya Maret, tanggal 3 Maret 2021. Sampai sekarang saya belum terima itu yang namanya relas petikan putusannya. Padahal itu putusan pidana, ya. Katanya saya kena pidana 2 bulan. Pak, di sini ada yang membingungkan. Di dalam surat daripada Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya, yang sekarang sudah dirubah, bahwa ketuanya itu adalah Pak Andi Samsang Andro, Pak Haji, ya, Pak Haji, yang sekarang lagi ramai soal pembangunan ruangan kerjanya. Padahal beliau wakil ketua, ya. Kalau berdasarkan di SIPP Pengadilan Negeri, Bapak Wakil Ketua Pak Haji Andi Samsang Andro itu adalah ketua majelis, yang dulunya dia tulis di sini adalah hakim tunggal Pak Andi Abu Ayub. Padahal ini katanya salah ketik, hakim tunggal. Setelah dirubah jadi ketua majelisnya adalah Pak Haji Andi Samsang, ya, Ngandro, ya. Tapi di dalam putusan, di dalam SPP kepaniteraan, Pak Haji Andi Samsang ini adalah hakim anggota, ya, P3. Tolong dibenarin Pak, saya ini ngomong nggak ada filter. Ini ada, ya, silakan diperiksa situ putusan Guntual. Dan herannya sampai hari ini belum ada petikannya. Yang ingin saya sampaikan, barang bukti yang diajukan jaksa itu adalah palsu. Ijazah saya dilegalisir tanpa membawa aslinya. Kemudian apa yang diajukan sebagai bukti, ya, apa yang diajukan sebagai bukti itu adalah tidak berkesesuaian dengan dakwaannya, ya, bahwa saya telah membuat gelar palsu. Gelar palsu itu tuntutannya 10 tahun. Ancamannya 10 tahun. Kenapa saya dituntut cuma 3 bulan? Kalau memang saya bersalah, harusnya dihukum, dituntut dong sampai 10 tahun.